Oke, baik. Kalau begitu saya persilakan saja terus ya kepada Ibu Mirwatul, silakan. Oke, terima kasih Bapak Hardiandi, Bu Harniati. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Pas saya gimana? Tidur semalam? Kayaknya matanya masih ngantuk. Aduh. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih berkah, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Oke, Hasanul Amri, Intan Norafita, Ifrah Damayanti, Nisa, Tia Ulfa. Oke, sepertinya hadir semua ya hari ini ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, mengingat pertemuan hari ini, sebelumnya kita mengingat dulu pertemuan kemarin kita bahas tentang apa, Bu Ulfa? Bahas apa, Ulfa? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan leksikon ya, Bu? Iya, betul. Pertemuan kemarin kita membahas struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Ada yang masih ingat struktur iklan apa itu? Apa saja struktur iklan? Saya, Bu. Oh, saya, siapa Bu. tadi? Bu. Nah, Masri, Bu. Saya, Bu. Ya, strukturnya Saya, ada Bu, ya. judul nama Mas produk. Rizal, dipersilakan. Apa saja? Ada judul atau nama produk, kemudian penjelasan, yang terakhir nama atau alamat pengiklanan. Oke, mantap. Rosita. Ada kaidah kebahasaannya, Bu. Ya, Ada kaidahnya apa saja? Yang pertama ada persuasif, Bu. Kedua imperatif. Ketiga beri rama. Keempat berkesan positif. Yang kelima ringkas. Dan keenam fakta, Bu. Oke, mantap. Persuasif, ciri kebahasaannya persuasif. Bagaimana sebuah ciri iklan dikatakan persuasif, Hasanul Amri? Dia termuat sifatnya yang mempengaruhi, Bu. Kan kalau persuasif itu dia mempengaruhi yang melihat atau yang membaca, Bu. Oke. Kalau dikatakan imperatif, bagaimana sebuah iklan itu ada ciri imperatif? Bagaimana itu, Intan? Intan, dengar Ibu, Nak? Iya, Bu. Bagaimana imperatif? Ya, Bu. Nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi. Ada yang bisa Gimana, membantu Bu? kawannya? Ulfa, bisa membantu Intan? Bagaimana sebuah iklan itu dikatakan imperatif? Imperatif bersifat ini, Bu. Bersifat perintah, Bu. Perintah. Perintah, Bu. Ya, bagaimana Ulfa? Kalimat persuasif, Ibu ya. Imperatif, Imperatif. Kalau imperatif ada perintah, Bu, biasanya. Tapi perintahnya itu ada kata-kata ayo, mengajak. Biasanya gitu kan, Bu? Iya, oke. Sepertinya udah paham semua ya. Kalau dalam sebuah iklan itu ya pastinya harus ada persuasif, harus ada mengajak orang untuk membeli produk misalnya yang kita inginkan. Oke, karena sudah memahami pembelajaran menelaah struktur dan ciri kebahasaan, hari ini kita masuk ke materi yang lain. Oke, tunggu sebentar ya Ibu share. Oke, sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang teks iklan. Tapi
sudah masuk ke dalam keterampilan membuat iklan. Nah, ini kita akan menampilkan KD-nya dulu ya. KD-nya menyajikan gagasan, pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Namun, untuk pertemuan ini kita fokus di iklan saja. Yaitu IPK-nya menyajikan gagasan, pesan ajakan dalam iklan secara tulis. Tujuan dari pembelajarannya ini, Ibu berharap setelah kita mengikuti pembelajaran ini, anak-anak Ibu dapat menyajikan gagasan, pesan ajakan dalam iklan secara tulis dan lisan. Artinya, setelah kita belajar ini, nanti kalian sudah bisa membuat sebuah iklan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, inti pembelajaran nanti, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Nah, tolong dicatat dulu ya nama-nama kelompoknya ya. Untuk kelompok A ada Hasanul, Intan, Lia Ulfa sama Nasrizal. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok B ada Ulfa. Ada Ulfa, ada Ifra, ada Tarwiyah. Kelompok C, ada Said, Khairunisa, sama Rosita. Sudah? Sudah dicatat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jangan nanti, Sudah. jangan nanti ada yang bilang, Bu, saya tidak ada kelompok, Ibu. Oke, sekarang perhatikan dulu slide yang Ibu nampakkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Gambar apa ini? Ibu, di kami belum nampak, Ibu, gambarnya. Belum ya? Jaringan Iya. mungkin ya? Iya, Sudah masih nampak di- belum? Iklan, Bu. Sudah nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Lagi jalan. Mungkin dia tersesat, Bu. Belum ya? Masih di slide pertama, Bu, di Oh teks iya, iklan. sepertinya jaringannya ya. Sudah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum ya? Jalannya mungkin, Bu. Udah, Ibu. Udah. Kalau begini nampak ya? Sudah, sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah nampak. Nampak makanan, Bu. Lapar. Coba ya, kalau kayak gini nampak nggak? Nampak? Nampak, Bu, nampak. Udah, Bu. Udah nampak. Udah kelihatan. Oke, lanjut ya. Nah, ini gambar apa? Gambar risol. Gambar gorengan. Gambar apa? Ayo. Gorengan. Gorengan pakai keju ya, Bu. Ini namanya risol mayo. Risol, ya, Risol mayo. Gambar apakah ini? Risol mayo. Ini ceritanya Rosita dia pandai membuat risol mayo ini. Kalian tidak tahu kan? Enggak, Ibu. Ini baru tahu. Jadi Rosita dia punya keinginan mau menjual risol mayo ini. Risol mayo ini enak. Dan orang-orang belum banyak tahu nih kalau risol mayo ini enak. Jadi bagaimana nih cara kita bantu Rosita agar bisa menjual risol mayo ini? Bagaimana caranya, Ulfa? Kita buat iklan aja, Bu. Saya lihat tetangga saya buat iklan pas promosi barangnya, Ibu. Oh, mantap. Yang lain gimana? Setuju nggak kalau melalui iklan kita bisa menjual ini? Setuju, Bu. Bu, setuju. Posting, Bu. Di Facebook, Bu. Biar banyak orang yang baca. Iya, betul sekali. Jadi, coba Ibu kasih perbandingan ya gambarnya ya. Ini gambar risol mayo yang digoreng terus dipoto. Kemudian ada gambar iklan risol mayo. Ya, sudah tampak? Sudah tampak belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih gambar yang Gambar sama, perbandingannya Ibu. belum, Bu. Masih di gambar. Belum ya? Jaringan, Bu. Ujung hari ini. Jaringannya. Oke, Sudah sudah. tampak? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah kan? Sudah nampak, Ibu. Gambarnya cantik. Nah, ini tampak ya. Nah, ini risol mayonya sudah dibuat dalam bentuk iklan. Jadi, mengapa dibuat dalam bentuk iklan? Untuk
memudahkan dalam mempengaruhi orang untuk membelinya. Jadi jelas kan di dalam iklan itu nanti dijelaskan, ada nanti penjelasannya, ada halal, ada higienis, non MSG, berarti ini bisa nih dimakan sama anak kecil nih. Kemudian nanti ada komposisinya, jelas. Kemudian juga ada dijelaskan lagi, kalau untuk di freezer tahannya 2 bulan. Berarti dengan orang melihat iklan ini, dia kayak punya berkeinginan, oh ini mau nih dibeli ini. Lain lagi kalau kita menampilkan gambar yang tadi hanya sekedar foto, ya kan? Orang tidak akan tertarik untuk membelinya. Dengan kita menampilkan iklan ini, dengan kita menyajikan beberapa penjelasan, itu akan membuat orang untuk tertarik membelinya. Nah, pada kesempatan kali ini, proyek yang akan kita buat itu membuat sebuah iklan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat iklan? Pastinya untuk membuat iklan kita harus mengetahui dulu langkah-langkah membuat iklan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat iklan, menulis iklan. Terlebih, dalam membuat iklan, kita harus memperhatikan struktur teks iklan. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya kan. Sudah ada judul, judul itu bisa dibawa nama produk, penjelasan, nama atau alamat peiklanannya. Kemudian, ini contohnya. Biar lebih jelas lagi ya. Ini ada iklan apa ini, Said? Iklan risol. Ini, tampak ini iklan apa? Ini masih risol nih, Bu. Masih risol ya? Sepertinya jaringan nih. Oh, ini ya. Ini teh jus. Minuman. Iklan tea juice. Ya. Di dalam iklannya apa aja nih yang sudah ditampilkan? Ada apa nih yang ditampilkan? Ada nama produknya. Ya. Jadi dalam sebuah iklan tentu yang wajib ada itu produknya. Produknya itu disertai dengan sebuah gambar. Kenapa disertai dengan sebuah gambar? Biar lebih jelas. Orang kalau melihatnya itu langsung kepengen untuk membelinya gitu. Langsung misalnya ini minuman ini disajikan dalam keadaan siang hari panas. Kita melihatnya kayak tertarik kan? Oh ini pulang sekolah harus langsung beli nih. Enak nih kayaknya diminum, nah, gitu. Tujuannya kan mempengaruhi kita kan. Kemudian ada jelas nama dan alamat peiklanannya. Siapa nih yang memproduksinya nih? Kan kita tidak sembarang kan kalau membeli barang kan. Jelas siapa nih produksinya. Gitu. Kemudian ada penjelasannya kayak tadi. Penjelasannya nikmatnya, tea juice, ceriakan suasana. Nah, gitu. Jadi, kenapa ada penjelasannya? Penjelasan itu menjelaskan kelebihan dari si tea juice ini. Dengan menjelaskan kelebihannya, orang-orang itu bakalan tertarik untuk membelinya gitu. Itu namanya penjelasan. Nanti di bawahnya juga ada penjelasan kan? Ada tea juice rasa lemon, rasa gula batu, rasa apel, rasa melati. Kemudian dalam membuat teks iklan, kita juga harus memperhatikan ciri kebahasaannya. Oke, baru nih kita lanjut ke langkah-langkah menulis iklan. Oke, yang pertama ada mendeskripsikan objek iklan. Jadi, dalam membuat sebuah iklan, tentunya kita ada objeknya kan? Ada produknya. Balik lagi ke slide tadi. Apa tadi objek yang dibuat iklannya? Objeknya apa? Tea juice, ya betul. Jadi kita deskripsikan dulu tea juice itu bagaimana. Ada produknya. Sudah ada produknya, kita deskripsikan. Kemudian kita tentukan media dan jenis iklan. Kalau media nih, kita mau menentukan medianya, mau nanti menampilkan iklan melalui media apa? Apa melalui media cetak ataupun melalui media sosial? Media sosial ya, betul ya. Kayak misalnya nih, mudah kan? Contoh seperti tadi, kalau kita mau buat risol tadi.
sekarang malah lebih mudah kan? Apa saja nih kalau misalnya kita mau jual risol, kita bisa menggunakan media apa saja kalau sekarang? Bagaimana Tarwiyah? Biasanya kita menggunakan media apa nih kalau mau jual Media barang sosial. sekarang? Tarwiyah, Iya, apa Bu? bisa menggunakan media apa saja kalau kita mau menjual iklan? Media sosial Bu kalau sekarang. Kalau media sosial apa itu? Itu masih umum itu. Sekarang bisa kita khususkan media Misalnya sosial. seperti kita share di grup WA, Bu, atau Apalagi, Facebook, apalagi Telegram, TikTok. Instagram. Banyak ya. Kalau misalnya kita post di story WA pun banyak ya orang belinya ya. Kalau ini sekarang malah lebih mudah ya. Yang diperlukan sekarang kreativitas kita dalam membuat iklan itu. Kalau medianya sekarang mudah nih, kita mau tampilkan di mana saja gitu. Ataupun boleh juga nih media cetak, kemudian ditempel-tempelkan gitu kan di mana misalnya di tiang listrik ada ditempelkan nih. Misalnya nih kayak kita tadi mau jual risol di kampung, tempel lah di tiang-tiang yang ada di kampung. Oh, bisa juga itu. Tapi yang harus tertera lebih jelas alamatnya, berapa nomor HP-nya, ya kan? Nah, jenis tag iklannya. Kali ini kita akan buat iklan produk barang kayak tadi. Kemudian yang ketiga, mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Tentunya tadi kita sudah membuat sebuah produk kan, sudah ada produk yang mau kita iklankan. Dari produk ini, apa nih yang mau kita sampaikan sama orang? Apa nih kelebihannya gitu. Kayak tadi, Tijus tadi itu, apa nih segernya apa gitu. Itu yang mau disampaikan ke orang. Jadi setelah ada produknya ini, dari produk ini apa kelebihannya yang bisa kita sampaikan untuk orang? Tentunya yang harus kita catat kelebihannya, nah, gitu. Ataupun keunikannya dari barang-barang yang lain. Kenapa barang ini harus dibeli? Gitu. Kemudian menentukan judul teks iklan. Nah, judul teks iklan itu sama dengan nama produknya. Jadi saat kita menulis sebuah iklan, judul iklan itu harus besar dia, nama produknya besar. Jadi tampak lebih jelas, oh apa nih gitu. Coba misalnya kayak kita lihat di botol-botol Aqua gitu kan, tulisan Aquanya besar kan, ukurannya dengan font yang besar gitu. Jadi orang melihatnya, oh ya ini Aqua nih, karena judulnya nampak jelas gitu. Yang kelima, ada menyusun kerangka teks iklan. Kerangka ini disusun berdasarkan strukturnya. Kita udah tahu tadi nih, ada nama produknya, ada penjelasannya, ada nama iklannya. Sekarang kita susun di mana nih ya mau dibuat nama produknya. Di mana ya kita mencantumkan alamatnya gitu, kita susun kerangkanya, kita jadikan sebuah teks iklan yang udah disusun kerangka nih akan dibuat iklannya begini. Kemudian setelah jadi baru kita membaca dan meneliti kembali teks iklan itu. Oke, untuk sejauh ini yang sudah Ibu jelaskan, apa ada pertanyaan? Untuk sejauh ini. Ada Ibu. Nah, bagaimana? Apa yang mau ditanyakan, Ulfa? Kami kan dari kelompok 2, tadi kami udah diskusi Ibu kan. Kami masih kurang paham di bagian strukturnya itu kan ada 3 Ibu. Itu kami boleh letakin suka-suka hati Bu. Di mana mau taruh judul, di mana mau taruh penjelasan, atau harus ada susunannya Ibu? Boleh. Disinilah kita dalam membuat iklan itu diberikan kreativitas kepada kita. Kita boleh menampilkan apa mungkin mau di atas atau di bawah atau di tengah. Tetapi kita harus memperhatikan juga dalam sebuah iklan itu bagusnya di mana ya sebuah nama produknya. Kan nggak mungkin nih di belakang kita taruhnya gitu. Jadi kan orang kan nggak tahu kan nama produknya. Nah, jadi saat kita menentukan di mana letak produknya, kita harus memikirkan juga, oh
sebuah produk nih akan terlihat jelas kalau namanya di tengah gitu. Ataupun misalnya, oh di belakang aja lah kalau untuk alamatnya gitu, alamat produksinya gitu. Agak lebih kecil fontnya karena tidak terlalu berpengaruh misalnya gitu. Nah, gitu, Fa. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Untuk kelompok A gimana? Gimana Hasanul, Nasrizal, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Oh ya, kompak sekali ya. Sebelum kami membuat iklannya, Bu, boleh tahu nggak, Bu? Apa sih tujuan iklan itu, Bu? Tujuan iklan apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa tujuan Untuk iklan? Kita udah mempromosikan melangkah barang. sejauh ini nih. Udah tahu nih, kemarin udah menelaah, mau identifikasi isi udah, kemudian menelaah, udah sampai membuat iklan. Tujuannya belum paham. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Gimana Said? Tolong bantu Nasrizal. Saya pertemuan lalu nggak hadir, Bu. Mempromosikan barang. Untuk apa? Lebih jelas suaranya, nggak terdengar. Suaranya lebih besar. Untuk mempromosikan barang, Bu. Iya, untuk mempromosikan barang. Gitu Nasrizal, misalnya kayak tadi ada gambar tijus, untuk apa iklan itu? Untuk mempromosikan biar orang membeli. Seperti tadi ada risol mayo, untuk apa kita buat iklan? Biar orang tahu, oh ini ada risol mayo, enak nih gitu, biar orang untuk membeli. Sebenarnya iklan ini berpengaruh juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana mempengaruhnya? Kan dengan iklan orang berjualan kan, berjualan dapat uang kan? Iya, Bu. Iya. Jadi dengan begitu sebenarnya kita belajar ini juga untuk kehidupan kita juga. Bukan berarti kita ke sekolah, udah nih urusan sekolah, rumah nggak pengaruh gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya yang diangkat ke dalam pelajaran kita. Cuman kadang kita terlalu fokus nih ke belajarnya teks iklan itu tanpa kita mempengaruhi, oh ada loh ternyata di kehidupan kita gitu. Kelompok C, siapa nih mau bertanya? Ya, Bu. Saya. Aktif sekali Said hari ini ya, sepertinya Ya, tadi Bu. pagi sarapannya banyak. Oke, bagaimana Said? Misalnya kita kan jualan di pasar, Bu. Iya. Jualan sayur mayur, buah-buahan. Itu saya lihat nggak ada iklannya, Bu. Langsung pergi ke pasar beli terus. Itu kayak mana tuh? Apa? Itu masih klasikal ya. Sekarang kan kita di masa modern ya, sudah memanfaatkan teknologi ya. Jadi kita nggak mesti lagi jualan di pasar. Duduk di rumah manis, tunggu dulu bunyi chat di WhatsApp. Bu, saya pesan ya. Selesai, barang diantar pakai ojek. Itu memudahkan kita. Tidak salah dijualan di pasar, tapi dengan adanya teknologi itu memudahkan kita dalam bertransaksi. Begitu Said. Jadi kita sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kita mengikuti alur zamannya sekarang. Kalau zamannya sekarang orang udah makan burger, kita nggak tahu burger, apa itu ya dimakan, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita mengikuti alur zamannya dengan catatan hal-hal yang positif gitu. Tapi Bu, saya lihat orang yang jualan di pasar laku juga barangannya, Bu. Iya, laku. Iya, Bu. Laku. Kalau misalnya tidak ada orang yang jualan di pasar, berarti tidak ada lagi pasar dong. Sayang kan orang jualan di pasar. Maksudnya orang tuh nggak pakai iklan, Bu, gitu. Tapi tetap laku. Tidak pakai iklan. Kalau orang-orang tua kan tidak bisa. Kita nih generasi muda, kita tidak bisa memprediksi tahun nanti berapa mungkin tidak ada lagi pasar, mungkin bakalan semua teknologi. Begitu. Oke, Hairunisa, ayo. Halo Said. Kadang seperti ini Said, teknologi ke depan udah canggih. Nah, kan saya kemarin belanja sama saya tuh online. Iya, saya gitu. Kan yang namanya belanja online kan kita itu pasar juga Said. Saya masih gaptek, Bu. Iya. Udahlah, belajar yang banyak ya Said ya. Iya, Oke, Bu. sekarang tugas kita kan membuat sebuah
proyek iklan. Kita sudah tahu nih langkah-langkahnya membuat iklan. Sekarang Ibu akan menampilkan tampak tidak? Nampak, Ya, udah, Bu. nampak. Oke. Nampak, Bu. Oke. Nampak ya? Nampak. Nampak. Oke. Pilihlah nomor di bawah ini untuk menentukan produk yang akan dibuat iklan. Jadi kita tadi kan sudah buat 3 kelompok nih. Nah, 3 kelompoknya itu sekarang kelompok A. Coba pilih nomor yang mana? Lia Ulfa, mau nomor yang mana nih perwakilan kelompok A? Nomor 2 aja, Bu. Minyak kayu Oke, putih. nomor 2. Kelompok B, perwakilannya Ifrah, mau nomor berapa? Nomor 1 aja, Bu. Nomor 1. Kelompok C, tinggal 1 ya, Said ya. Nomor 3 ya. Kami nggak bisa milih lagi. Oke. Pasrah ya. Iya, Insya Allah Bu. yang terbaik lah ini ya. Ada Pocari Sweat untuk kelompok 1 yang akan dibuat iklan. Kemudian nomor 2 ada minyak caplang, minyak kayu putih. Kelompok 3 ada Rinso. Rinso Molto. Nah, sekarang sudah tahu ini kan produknya. Sekarang bentuk kelompok. Sekarang kalian akan mendesain bagaimana nih, apa-apa saja nih yang akan dibuat dalam iklannya. Oke, udah cepat-cepat duduk di kelompok sekarang. Duduk, saya di kelompok C ya, bukan kelompok A ya. Duduk di Ya, kelompok Bu. C. Salah masuk tadi. Ya. Udah Ibu, udah. Nah, sekarang kalian desain apa nih yang mau dikemukakan? Yang mau dikemukakan di teks iklan itu apa kira-kira yang akan mau disampaikan? Sebelumnya kita tentukan waktu dulu ya. Ini kan kita sebuah proyek nih, iklan ini. Sebuah proyek itu, ibaratnya nih, sebuah proyek itu akan gagal apabila waktu yang ditentukannya itu lewat. Jadi kita membuat jadwal dulu nih, biar nanti proyek kita ini jelas waktunya. Jadi waktunya kita buat 15 menit ya. Oke? Oke Ibu, tapi dikit kali Bu waktunya, tambah dikit Bu 2 menit. Oke, kita buat 17 menit ya. Kita atur bisalah nih ditambah 2 menit. Oke, sekarang langsung duduk di kelompok, langsung kerjakan apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dikemukakan, di gambar yang bagus secantik mungkin. Di kertas karton warna putih kan, seperti Ibu yang sarankan pertemuan yang lalu. Iya, Bu, iya. Nah, duduk di kelompoknya. Untuk yang kelompok C, apa ada kendala, Nak? Ada kendala? Ada, Bu. Tidak bisa merangkai kalimat, Bu. Susah. Coba diskusikan sama kawan-kawannya. Nah, kita kan belajar ini saling kerjasama nih. Coba, insya Allah bisa kok. Apa yang nggak bisa? Dari Rinso tuh misalnya apa ini ya yang mau dijualkannya? Apa yang mau disampaikan? Oke, kelompok A gimana? Aman? Aman, Bu. Aman, Ibu. Oke, kelompok B. Minyak kayu putih kan, Bu. Aman Ibu, kami lagi pilih-pilih cat nih Bu, warna apa yang cantik. Ya. Kelompok A gimana? Aman ya? Tidak perlu bantuan ya? Ibu, satu kelompok satu aja Bu dibuat atau per individu Bu? Ini satu aja, jadi kalian kerjasama membuatnya. Oke Bu. Kerjasama ini mau digambarnya pokoknya gambar secantik mungkin. Ada Baik, bawa Bu. krayonnya dicat, kemudian nanti ditulis yang besar tulisannya jangan kecil, nanti kalau ditempel kan tidak nampak. Nah. Tapi nilainya jangan sama ya, Bu. Nanti Nisa nggak mau kerja, Bu. Malas dia. Itulah kita dalam kelompok itu, makanya disinilah kita kerjasama. Ayolah saling membantu kawan. Setiap kawan itu dia ada positif negatifnya kan, terima kawannya gitu. Kalau nggak mau kerja
sogok dia. Nanti nggak dikasih nilai nih, bilang gitu. Kelompok B bisa minta pinjam pensil warnanya nggak? Warna yang nggak kami pakai ya. Ya, boleh. Warna hitam, Bu ya. Boleh ambil aja 5.000 ya. Oke. Setelah udah selesai semua nih ya. Ini 2 menit lagi nih. 2 menit lagi nih ya. 2 menit lagi ya. Oke, Iya, Bu. Set, bantu aku ngechat sebentar. 2 menit lagi nih. Aduh, mana nih chatnya? Aduh. Udah, siap nih ya. Ini selesai. Ayo Oke, kelompok Bu. Hasanul dikumpulkan, kelompok Ulfa, kelompok saya dikumpulkan. Itu kan sudah ada tuh. Sudah ada medianya. Tolong ditempelkan kelompok Ulfa. Kelompok Iya, Ulfa Ibu. nanti ditempelkan di belakang. Kelompok Ya, kami sudah tempel, Bu, kelompok A. Iya, Sudah kelompok tempel, Ulfa Bu. ditempelkan di belakang, kelompok Hasanul ditempelkan di samping, kelompok Said ditempelkan di depan. Oke, ini waktunya juga kita sudah habis. Setelah kita tempelkan ini, pertemuan nanti kita akan melakukan evaluasi nih. Kita akan melakukan evaluasi, kita akan melihat bagaimana proyek yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita. Oke, jelas semua? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Udah jelas. Oke. Jelas, Bu. Oke, kalau begitu, insya Allah nanti hari apa kita bertemu lagi? Hari Senin depan ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Ibu. Senin. Baiklah. Ya, Bu, Senin Itu depan. proyeknya dijaga ya, jangan nanti ada yang coret-coret lagi, dijaga, tolong dijaga. Nah, untuk hari ini mungkin sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Semoga pembelajaran kita kali ini selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nura. Menyodenkan tingkatnya dia menentukan rayu kecuali I. Nah, menguji terus bukan rayu. Kadang-kadang kan dulu heboh karena Saya terus. enggak maksudnya Oh. mute dulu. Halo? Halo? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya, silakan, Pak. Udah ya, Bu ya? Tadi waktunya diinikan saya pun gimana, Pak? Ya, ini mungkin lengket, mungkin jaringan ya, makanya saya agak susah juga ini jaringan ini, sehingga ini kok belum tutup nih segala macam gitu. Ini di slide saya ini masih terbuka ini. Slide-nya masih terbuka ya, sengaja dibuka memang. Oh ya, oke. Baik. Oke, tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu buat Ibu Mirwatul. Biar semangat ini Bu Mirwatul ya. Ya baik, ini sudah dilaksanakan ini latihannya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan sedikit memberikan pendapat diskusi lah ya, supaya yang namanya mengajar itu pasti ada saja masukannya. Saya pun mengajar pasti banyak masukan gitu. Dan itu kita sebagai seorang guru ya harus terima gitu ya. Terima dengan hati lapang dada gitu. Namanya juga belajar kan. Nah, orang hebat ya pun kalau mengajar pasti ada komentar gitu. Nah,
pasti kita memberikan komentar dan pastinya ada lebihnya juga gitu. Nah, ini yang kita sama-sama ingin mengetahui apa pendapatnya, di mana ketertarikannya, dan juga ya hal yang pentingnya di mana gitu ya, banyak hal yang bisa. Baik, untuk itu mungkin langsung saja dari Ibu Pamong dulu ya. Halo Ibu Pamong, silakan Ibu Pamong. Ya, halo, baik Bapak. Mohon maaf juga karena ini istilahnya sedang ada kegiatan juga. Jadi kalau menurut dari saya kayaknya nanti berisi, sebab kami juga lagi ada dari dinas. Nah, jadi kalau menurut dari saya apa yang dilaksanakan oleh Bu Mirwatul tadi sudah sangat menarik. Nah, Agak kecil suaranya Bu, maaf Bu. bisa ya. Itulah harus saya kondisikan ini Bapak. Berarti ini aja kalau yang dari dengar, Bu. saya langsung lanjut aja lah Pak, lanjut aja. Kan nanti paling kalau memang ada hal yang memang perlu saya sampaikan, saya chat aja Pak ya. Saya chat di forum diskusi kita ini. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sepertinya tadi lagi ada kondisi ya, berarti tinggal saya nih. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ya kalau misalnya ada waktu ya, karena punya ada waktu. Baik. Saya mau apa namanya? Mencermati dulu. Boleh disebutkan Ibu Mirwatul apa KD dan indikatornya? Halo? Halo Ibu Mirwatul? Boleh Bapak, sebentar Bapak. KD-nya KD-nya menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Hanya menyajikan gagasan pesan ajakan dalam iklan secara tulis dan lisan, Bapak. Gagasannya tertulis. Ya, baik. Jadi saya melihat tadi ini karena latihan ya, karena latihan mungkin ya. Latihan dengan waktu yang sangat singkat, jadi sebagai catatan saya di sini saya mencatat ada materi sebelumnya tadi yang sempat diungkapkan tadi ya. Nah ini juga karena nanti kan juga waktu juga terbatas ya. Jadi kalau misalnya ini bagian persepsinya jangan terlalu panjang juga nanti ya, karena kita akan membangun kelas itu, mengelola kelas itu bagaimana itu diedit dengan menarik nanti terlihat gitu. Jadi kita jangan terlalu panjang berbicara, sedangkan aktivitas interaksi siswa itu kurang. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, tadi memang saya banyak hal yang saya lihat dan itu sangat bagus ya cara mengajar Ibu Mirwatul ini ya. Sangat bagus. Cuman itu tadi kita pertimbangan nanti bagaimana nanti waktu PPL langsung nanti itu kita harus perhatikan waktu juga. Kalau kita terlalu banyak berbicara, aktivitas yang menariknya kurang ditampilkan, kita susah untuk mengedit nanti. Di mana mengedit itu kita cuma butuh waktu 15 menit dengan keterangan dan segala macam gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu juga nanti Bapak Ibu akan masuk, anggaplah saja lah 60 menit nanti. Pastikan 60 menit itu memberikan waktu yang kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan apa materi sebelumnya ini segala macam dan itu menghabiskan waktu terlalu panjang, nah itu silakan diperhatikan ya. Karena nanti waktu actionnya nanti kurang gitu. Nah kemudian untuk yang kedua
semangat kelas, semangat untuk di awal itu ya, apa ya, saya merasa semangat di awal itu, apa ini, karena latihan mungkin ya, barangkali ya. Karena latihan, karena kita belum merasakan situasi kelas, dan juga kita menghadap, teman kita, bukan anak gitu ya. Jadi agak, apa ya, kurang terlihat gitu, apa ya, semangat awalnya itu. Tapi kalau biasanya di awal saya yakin Ibu Mirwatul itu kalau ketemu dengan anak itu pasti cerewet dan suasana semangatnya itu lebih bergairah lagi gitu maksudnya ya. Jadi tadi karena sesama teman, jadinya terlihat agak normal gitu. Jadi kita kalau di awal itu, membangun itu lebih apa ya, saya yakin Bu Mirwatul itu pasti sangat paham soal itu. Nah kemudian, bagian, simulasi ya, bagian simulasi saya belum, apa ya, simulasi yang dibangun tadi mungkin barangkali karena apa, materi ya mungkin ya, simulasi materi tadi ya. Jadi simulasi yang dibangun dari, PowerPoint itu, apa ya, kalau berdasarkan teori critical thinking, creative thinking, apa, itu kurang apa gitu ya, kurang mengepres anak itu. Jadi artinya, kadang-kadang kan orang ngelihat kan di situ. Jadi apa gunanya simulasi? Simulasi itu untuk membangun, daya pikir ya, daya pikir siswa. Jadi, mungkin tadi ada ya, tapi saya belum, ini apa ya, belum begitu, kalau menurut saya ya, namanya juga pendapat, ini saya juga segan ini pendapat, karena kan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa, kita mengajar pasti ada komentar gitu. Saya pun juga banyak komentar pasti. Nah, ini kalau pendapat saya tadi, itu kurang di membangun simulasinya itu. Jadi makanya kalau simulasi itu kalau lebih saya sarankan itu lebih kepada sebuah peristiwa yang divideokan, mereka cermati apa yang terjadi gitu. Nah, dalam sebuah video itu, nah itulah membangun, simulasi yang menarik gitu. Makanya, apa, konsep, media yang AI, AR, dan VR itu, ya itulah ya, mungkin kita lebih banyak memanfaatkan teknologi apalagi ICT-nya ya. Nah, kemudian, tadi sempat terganggu jaringan ya? Terganggu jaringan, jadi tapi nggak terlalu masalah tadi. Nah itu dia, kembali lagi ke tadi bahwa, media tidak apa tadi, medianya tidak terlalu kuat, karena tadi PowerPoint ya, PowerPoint. Nah ini mungkin karena barangkali karena latihan ya, sehingga seperti ini. Tapi sebenarnya saya yakin pasti lebih mantap sebenarnya. Kemudian, nah itu tadi materi terlalu panjang sehingga menghabiskan banyak waktu, dan kita kan PBL ya, sintak PBN itu kan harus diarahkan, semuanya terlihat ya pada saat orientasi, kemudian organisasi, pengelompokan. Tadi ada pengelompokan nggak ada ya? Langsung organisasi kegiatan ya tadi ya? Pengelompokan kelompok Bapak maksudnya? Iya, kan PBL itu kan, sintaknya kita bagi kelompok kan? Ada Bapak, sudah ada. Oh terbentuk tadi ya? Oh berarti saya yang kurang cermat berarti. Nah kalau berarti itu berarti udah bagus. Jadi orientasi di organisasi, kemudian menyajikan tadi belum sempat ya Bu ya? Menyajikan belum sempat Bapak, baru ditempelkan, jadi pertemuan selanjutnya. Ya, jadi itu. Ya, jadi kan kita efisiensi waktu betul-betul itulah diperhatikan ya, efisiensi waktu hingga sintak itu terpenuhi semuanya. Nah, meskipun latihan ya, jadi kan tetap harus 5 bagian itu. Gitu ya. Mungkin catatan saya cuma itu Bu Mirwatul ya.
Jadi nanti silakan disesuaikan dengan waktu, ya mungkin karena waktu juga, kondisi juga ya. Tapi aktivitas siswa yang dibangun, interaksi guru dengan siswa itu aktif ya, bagus saya kira ya tadi ya. Jadi ada jawaban tanya, ada jawaban, ada pertanyaan gitu. Ya mungkin itu lebih dikuatkan lagi nanti pada saat PPL ya. PPL. Dan saya tadi ini yang saya ingatkan lagi, kalau bisa setiap materi itu harus ada video untuk merangsang siswa, video. Jadi video yang tadi kan tentang iklan ya. Jadi gimana dibuat sebuah video membuat iklan mungkin barangkali ya. Karena kan konsep materinya ini menyajikan gitu ya. Video. Jadi gimana orang mempresentasikan sebuah gagasan tentang produk ya. Kalau iklan kan gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ibu Mirwatul ya. Ini latihan dan juga semacam kegiatan yang ya untuk PPL nanti. Jadi wajar saja kita sampaikan seperti ini dan jangan terlalu saya bilang tadi, jangan terlalu dimasukkan ke hati dan segala macam. Namanya ya komentar dan segala macam itu pasti ada. Karena saya juga pasti setiap ngajar itu pasti dikomentari. Ya baik, saya kira itu luar biasa. Intinya Bu Mirwatul luar biasa.